Oke, izin melanjutkan. Eh, Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil laporan observasi mengenai kurikulum. Eh, Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ati Sumiati karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil observasi kami. Oke, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ahmad Romadoni, kemudian ada rekan saya, Amandea Natasha, kemudian ada Nofri Syaulian Ahdani, lalu ada Aprizal Hadi Gunawan Malau, dan juga Muhammad Joan Nakata Ditama. Oke, selanjutnya ada profil sekolah yang kami pilih. Di sini kami memilih SMKS Dinamika Pembangunan 2 Jakarta dengan NPSN 201037003 yang beralamatkan di Jalan Raya Penggilingan 99, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Sekolah ini berakreditasi A yang berbentuk pendidikan SMK dan berstatus sekolah swasta. Oke, aku izin melanjutkan. Kelompok kami melakukan observasi pada hari Jumat 6 Desember 2024, tepatnya pada jam 1 siang di SMKS Dinamika Pembangunan 2 Jakarta. Nah, di sini saya akan membahas tentang kerangka dasar kurikulumnya. SMK Dinamika Pembangunan Jakarta sudah menggunakan alur tujuan pembelajaran dari kurikulum Merdeka, yang dimana pada kurikulum ini siswa dituntut untuk mengeksplor diri dan membiarkan siswa untuk lebih bebas dalam menentukan minat dan bakatnya. Pada penerapan kurikulum Merdeka ini, proses pembelajaran dibagi menjadi dua fase, yaitu fase E pada kurikulum Merdeka yang merupakan fase yang ditujukan untuk kelas 10 SMA, SMK, atau sederajatnya. Pada fase ini, peserta didik diharapkan dapat mengenali bakat dan potensinya sebelum melanjutkan ke kelas yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pada fase F yang ditunjukkan pada kelas 11 dan kelas 12, di mana peserta didik dapat memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Peserta didik wajib memilih mata pelajaran berdasarkan rumpun dan mata pelajaran lain di luar rumpun. Nah, di SMK Dinamika Pembangunan menerapkan kegiatan P5 sebagai penerapan kurikulum Merdeka yang disesuaikan pada setiap angkatannya. Untuk kelas 10 sendiri itu lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang menerapkan yang menggambarkan kearifan lokal seperti pentas lagu daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember yang dilakukan secara kelompok di SMK Dinamika Pembangunan. Nah, untuk kelas 11 sendiri kegiatannya itu lebih berfokus pada kegiatan kewirausahaan seperti membuat produk, makalah, dan presentasi. Nah, untuk kelas 12-nya itu kegiatannya berupa kepekerjaan atau yang biasa kita kenal sebagai PKL. Dalam setahun, kegiatan P5 ini bisa dilaksanakan sebanyak 2 kali atau dalam satu semester dilaksanakan 1 kali. Nah, dapat dilihat di sini kerangka dasar kurikulum di SMK Dinamika Pembangunan 2 Jakarta dibagi menjadi 3 tahap, yaitu mulai dari tujuan pembelajaran, di mana itu menjadi dasar dari apa yang akan dicapai oleh sekolah ini. Contohnya di sini ada tujuan pembelajaran dari jurusan akuntansi, yaitu memahami konsep dasar akuntansi perusahaan manufaktur. Nah, dari tujuan pembelajaran ini dikembangkan lagi menjadi tahapan-tahapan yang diperlukan siswa maupun guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di awal, yaitu alur tujuan pembelajaran. Contohnya seperti di sini, untuk memahami konsep dasar akuntansi perusahaan manufaktur diperlukan pemahaman siswa
diperlukan untuk memahami perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, lalu mengidentifikasikan dan mengklasifikasikan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, setelah dibuat alur tujuan pembelajaran ini, dibuat lagi aktivitas pembelajaran yang akan menjadi realisasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada di awal. Contohnya di sini ada diskusi kelas dan presentasi mengenai karakteristik unik dari perusahaan manufaktur, tugas individu atau kelompok untuk mengidentifikasikan dan mengelompokkan berbagai jenis biaya, biaya dari studi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, untuk selanjutnya ada struktur kurikulum. Nah, di struktur kurikulum ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada kelompok mata pelajaran umum, yaitu mata pelajaran yang bersifat mendasar dan bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan umum, seperti pelajaran agama, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani dan rohani, sejarah, dan seni budaya. Selanjutnya ada kelompok mata pelajaran kejuruan, yaitu mata pelajaran yang terkait langsung dengan bidang keahlian tertentu, misalnya teknik otomotif maupun tata boga, tata boga dan akuntansi, yang bertujuan memberikan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik untuk mempersiapkan kerja atau lanjut studi di bidang tersebut. Nah, di sini contohnya ada matematika, bahasa Inggris, informatika, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, ada dasar-dasar akuntansi 1 sampai 5, dan ekonomi bisnis dan administrasi umum. Nah, selanjutnya ada juga muatan lokal, yang merupakan mata pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah seperti bahasa daerah, seni tradisional, atau keterampilan khas daerah tertentu. Mulok ini bertujuan untuk melestarikan budaya lokal dan memperdayakan potensi wilayah setempat. Contohnya di sini ada seni budaya Betawi, bahasa Arab, dan membaca Al-Quran. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada penggunaan silabus. Nah, di sekolah ini nih uh, tidak menggunakan silabus karena kenapa? Karena telah menggunakan kurikulum merdeka. Apa sih perbedaan dari silabus dengan si alur tujuan pembelajaran? Perbedaannya itu terletak pada tingkat kedetailannya, fleksibilitasnya, kefokusannya, dan perencanaannya. Untuk tingkat detail pada silabus itu sangat detail, sedangkan pada alur tujuan pembelajaran pada kurikulum merdeka itu dia tuh lebih fleksibel. Nah, untuk fokusnya itu kalau misalkan silabus itu pada materi ini kegiatan pembelajarannya itu tuh secara rinci, sedangkan pada alur tujuan pembelajaran itu lebih bersifat garis besar. Bisa di next. Selanjutnya ada pendapat tujuan. Tujuannya ada soft skill dan hard skill, akuntansi, keuangan, dan proses bisnis. Ini akan membekali para peserta didik agar pengetahuan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemudian ada si soft skill. Pada soft skill ini ada memahami etika profesi, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Keterampilan ini sangat penting untuk di dunia kerja. Karakteristik mata pelajaran dasar akuntansi dan keuangan lembaga membutuhkan penalaran dan pemikiran yang mendalam, serta merupakan mata pelajaran yang hierarkis, yaitu materi awal sampai dengan akhir saling berkaitan, membutuhkan ketelitian, ketekunan, dan kesabaran dalam menyelesaikan materi pembelajaran. Mata pelajaran ini juga memberikan pemahaman pada peserta didik tentang proses bisnis, perkembangan teknologi, dan isu-isu terkini, profil pekerjaan maupun profil job profile, serta peluang usaha di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Elemen dan deskripsi elemen serta mata pelajaran dasar-dasar akuntansi dan keuangan lembaga adalah sebagai berikut. Bisa di next.
analisis SKL, KL, dan KD. Syarat kompetensi lulusan di SMK Dinamika Pembangunan Jakarta minimal terdapat 8. Ada USK, Accurate Manual, Spreadsheet, dan 7 kompetensi lainnya. Ada Mayor, Manual, PG, dan esai. Kemudian analisis syarat kompetensi lulusan KL dan kompetensi dasar pada SMK Swasta Dinamika Pembangunan 2 Jakarta memiliki kriteria ketuntasan minimal, yaitu sebesar 75. Bisa di next. Selanjutnya ada beban belajar. Di SMK Dinamika ini tuh beban belajarnya full day full school, atau pembelajaran itu dilakukan dari pagi hingga sore hari. Dimulai pada pukul 6:30 hingga pukul jam 3 sore. Di SMK ini tuh 1 jam pelajaran tuh terdiri dari 45 menit. Terdapat 13 tujuan pembelajaran per tahunnya. Berikut adalah aktivitas pembelajaran seperti diskusi, tugas individu, praktik, diskusi dan latihan soal, pembahasan dan latihan mengenai identifikasi, tugas-tugas proyek, latihan komprehensif, proyek individu, diskusi, dan pembahasan studi kasus. Selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Oke, setiap kurikulum pasti memiliki kelebihan dan kekurangan yang dicantumkan di analisis SWOT. Ini akan menjabarkan analisis SWOT, kurikulum kemerdekaan, kurikulum merdeka pada SMK Dinamika Pembangunan 2. Boleh di next. Nah, SWOT itu salah satunya ada strength, kekuatan. Yang pertama, kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Jadi tidak berfokus pada guru saja. Yang kedua, akreditasi A. SMK Pembangunan 2 ini sudah memiliki akreditasi A yang menunjukkan kualitas sekolah yang sudah diakui secara formal. Yang ketiga, kegiatan P5, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Itu mendukung pembentukan karakter, kewirausahaan, dan kebekerjaan siswa. Next. Yang keempat, jadwal full day. Sistem pembelajaran terpusat dari jam 6.30 sampai jam 3, membantu mengoptimalkan waktu belajar siswa. Dan yang kelima, fokus pada kompetensi dengan 7 komponen, yaitu USK, Spreadsheet, dan lain-lain. Lulusan dapat mencapai kompetensi yang relevan dengan dunia kerja. Nah, kompetensi ini mencakup skill, knowledge, dan attitude. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adanya kebebasan atau demokrasi kurang menghargai keberadaan para guru. Kedua, tidak ada hukuman dan tinggal kelas. Kebijakan ini berpotensi menentukan disiplin belajar siswa, di mana para siswa tidak akan mendapatkan hukuman jika melakukan pelanggaran, dan tidak ada para siswa yang tinggal kelas karena kebijakan di kurikulum merdeka ini. Yang ketiga, ada durasi KBM yang panjang. Waktu belajar yang panjang bisa menjadi tantangan bagi para siswa dalam menjaga konsentrasi di dalam diri mereka sendiri. Boleh next. Kemudian yang ketiga, ada opportunities atau peluang. Peluang yang pertama adalah pengembangan dan bakat. Kurikulum merdeka ini memberikan bagi para siswa untuk lebih kreatif dan inovatif untuk mengembangkan bakat dan minat yang ada pada diri mereka sendiri. Kedua, adanya kegiatan kewirausahaan. Mana kegiatan ini membuka potensi bagi para siswa untuk menjadi pengusaha-pengusaha muda di masa depannya. Yang ketiga, ada teknologi dan pembelajaran. Akses internet dapat mendukung pembelajaran dengan berbasis digital yang mempermudah para siswa dalam mengakses pembelajarannya. Boleh next.
Kemudian yang terakhir ada ketidakdisiplinan. Yang pertama adalah ketidakdisiplinan bagi para siswa. Kebijakan tanpa hukuman atau tinggal kelas dapat mempengaruhi perilaku yang negatif bagi para siswanya. Yang kedua adalah persaingan dengan sekolah lain. Sekolah lain dengan fasilitas atau sistem lebih menarik dapat menjadi kompetitor bagi sekolah-sekolah lainnya. Ketiga, adaptasi kurikulum merdeka. Proses tambahan yang jadi salah satu ancaman di proses kurikulum merdeka ini. Kemudian ini ada foto-foto dokumentasi saat kita melakukan observasi di sekolah SMK di Pendidikan Monas Jakarta. Boleh next. Dan ini adalah poster yang kita buat yang berjudul observasi kurikulum di SMK Dinamika Monas Jakarta. Yang berisi tentang sekolah, pertama SMK Dinamika Monas Jakarta tentang sekolah. SMK Dinamika Bangunan 2 merupakan sekolah yang menciptakan lulusan-lulusan saat kerja dengan 3 program jurusan, yang salah satunya adalah akuntansi yang berlokasi di Jalan Pendaingan, Jakarta Timur. Tujuan dari kita melakukan observasi adalah dapat mengetahui dan memahami serta sistem-sistem kurikulum SMK Dinamika Bangunan Jakarta. Kurikulum di SMK Dinamika Bangunan 2 Jakarta. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dipakai oleh SMK Dinamika Bangunan Jakarta dengan fokus pada perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik, di mana tidak terpaku oleh guru di sini dan para siswa diminta lebih fleksibel dan dapat mengeksplorasi isu-isu aktual. Maka dari itu kurikulum ini pembelajarannya berbasis proyek seperti ADN P5 diadakan 2 kali setahun di SMK ini, di mana setiap angkatannya. Hasil observasi yang pertama yaitu memiliki file struktur TP, dan jadwal pembelajaran kurikulum merdeka SMK di Jakarta, khususnya di bidang akuntansi, keuangan, dan lembaga. Yang kedua, dapat memahami perbandingan antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013. Yang ketiga, dapat memahami kerangka kurikulum mulai dari elemen, alur tujuan pembelajaran, sampai tujuan pembelajaran akuntansi. Boleh di next. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir pemaparan laporan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.